Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan membahas tentang infinite loop atau never ending loop. Ini adalah sebuah looping yang tidak berhenti. Sebenarnya tidak benar-benar berhenti, tapi dia terus-menerus berjalan sampai program dihentikan. Sebelumnya saya sudah pernah membahas ini di video saya sebelumnya di seri crafting code infinite loop. Di sini ada flowchart-nya juga. Tapi di sini saya hanya menggunakan satu cara untuk membuat infinite loop ya. Oke. Kita langsung ke programnya saja. Kita buat project dulu. Jadi ada 3 cara. Setidaknya ada 3 cara ya. Mungkin ada cara lain lagi yang bisa kita gunakan untuk membuat infinite loop. Jadi secara definisi infinite loop adalah looping yang tidak berhenti sampai program dihentikan. Oke, kita buat project dulu. Kita beri nama ASD11. Baik, kita sudah buat projectnya. Mungkin kita bisa buat package dulu. Kita beri nama package-nya Fosalgo. Kita ke cara yang pertama. Jadi cara yang pertama adalah menggunakan for. Kita hapus dulu komentarnya. Diperbesar. Kita buat method main. Oke. Jadi cara pertama ini kita menggunakan for ya. Jadi kita bisa buat for seperti ini. Jadi cara buat for standar seperti ini. Tapi pernahkah teman-teman berpikir jika seandainya ini kita hapus, apa yang terjadi? Apakah dia tetap jalan? Saya tuliskan di sini ya. Coba saya tulis dulu shout di sini. Infinite for. Infinite loop for ya. Kalau saya run ini, dia akan mencetak kata infinite loop for sebanyak 10 kali. Tapi coba kalau kita hapus yang ini, kita hapus di tengahnya, seperti ini, maka ketika saya run, dia akan terus mencetak infinite loop. Jadi ini yang saya sebut tadi sebagai infinite loop for ya. Kalau di close, dia baru berhenti. Jadi dia baru berhenti ketika di terminate secara langsung ya. Kita break baru dia berhenti. Jadi kalau kita buat looping for begini, kemudian syaratnya di tengah kita kosongkan, maka dia akan terus-menerus berjalan. Ini yang disebut dengan infinite loop cara 1 ya. Infinite loop cara 1. Atau kemudian kita bisa menghapus juga ini ya. Ini bisa dihapus. Dan lebih sederhana lagi kita tulis seperti ini. Jadi kalau kita buat seperti ini, maka dia juga akan menjadi infinite loop. Dia akan terus-menerus berjalan. Oke, ini looping never ending loop atau infinite loop cara 1 menggunakan for. Kemudian yang kedua, kita juga bisa bikin infinite loop menggunakan while. Jadi kita bisa bikin juga pakai while. Kalau kita bikin pakai while berarti kita buat seperti ini. Tuliskan while. Kemudian di dalamnya ini untuk syaratnya kita tuliskan true. Jadi dia akan terus-menerus juga melakukan looping ya. Dia akan terus-menerus menjalankan looping sampai program dihentikan secara paksa. Coba kita run file, ya dia jalan seperti ini. Sampai kita close yang di sini. Oke, jadi sudah 2 cara. Pertama pakai for tadi yang seperti ini, pakai for titik koma. Kemudian cara yang ketiga mirip dengan while, yaitu menggunakan do while. Ini saya jadikan komentar dulu. Kemudian cara yang ketiga menggunakan do while. Jadi kalau bikin do while berarti di sini tulis do-nya dulu,
kemudian while-nya di belakang, titik koma, seperti ini. Jadi ini adalah cara yang ketiga menggunakan do while. Jadi ada 3 cara, setidaknya ada 3 cara untuk, sebenarnya ada 4 ya, tadi ada varian berbeda dari dalam for tadi ini, yang bisa kita gunakan untuk membuat never ending loop atau infinite loop. Coba kita run file untuk cara yang ketiga menggunakan do while. Seperti ini. Oke, saya kira cukup sederhana. Kalau teman-teman mau lihat flowchart-nya, flowchart tentang infinite loop ini bisa teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya, yang di playlist crafting code. Oke, baik, saya perlihatkan lagi kodenya. Saya aktifkan lagi. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua. Yang ini. Kemudian cara yang ketiga yang ini. Apa error ini? Ternyata dia tidak bisa diaktifkan satu-satu. Dia terdeteksi ya. Saya kira teman-teman sudah bisa lihat tadi kodenya. Kemudian apakah ada kegunaan dari infinite loop ini? Jadi ini jarang digunakan, tapi sebenarnya ada gunanya. Seperti di pembahasan kita sebelumnya, di tutorial sebelumnya, kalau kita mau buat sesuatu yang terus-menerus ditampilkan di konsol, misalnya, kita mau dia terus-menerus ditampilkan sampai pada batas tertentu atau sampai program dihentikan, maka kita bisa gunakan infinite loop ini. Misalnya kita buat sebuah program ya, seperti program yang kemarin yang menerima input string sampai kita memasukkan kata EOF. Jadi tidak apa-apa kita bahas lagi di sini. Kita buat program input sampai EOF namanya. Input sampai end of file. Oke. Saya perbesar ini. Jadi kita mau buat program yang terus-menerus meminta sampai kita memasukkan string EOF. Jadi di sini ada string misalnya, kita buat scanner dulu ya, scanner sc misalnya, input sama dengan new scanner. System.in. Kemudian di sini kita buat while true. Di sini kita baca input saja. Misalnya string st sama dengan input titik next line. Kemudian di sini kita buat penanda jika string yang dimasukkan adalah EOF, atau kita cetak dulu ya, south, pokoknya dia masukkan string kemudian dicetak ya. Kemudian jika st ini sama dengan EOF, equals EOF, maka kita keluar atau break ya, break dari looping while-nya ini. Coba kita run file, kemudian masukkan kata misalnya QWERTY, belajar, dia ulang terus. Selamat, Anda bisa. Pemrograman Java misalnya. Jadi dia terus menangkap dan menampilkan, kemudian dia ulang terus, dia berputar terus ini loopingnya. Dan dia meminta input terus-menerus. Dia meminta kita untuk melakukan input melalui scanner ini. Tetapi dia akan berhenti ketika kita memasukkan kalimat EOF. Seperti ini. Dia berhenti. Dia cetak lalu dia berhenti.
Kata else ini bisa kita ganti dengan kata selesai atau kata apa saja, misalnya penanda selesai begini. Jadi nanti kalau kita input selesai dia berhenti. Run file, masukkan 1, 2, 3, 4, aku, kamu, kita. Kemudian masukkan kata selesai. Enter. Dia berhenti. Selesai, bukan selesai ternyata saya salah tulis. Yang ini ya. Selesai. Bukan selesai. Ya, dia selesai baru berhenti. Jadi apapun kata yang di sini, ini yang menjadi penanda dia berhenti. Karena ini di sini breaknya ada di sini. Jika string yang saya masukkan adalah selesai, maka dia berhenti. Atau n. Tapi ini harus sama huruf besar kecilnya. Jadi kalau saya masukkan di sini n begini, dia tidak berhenti. Saya masukkan lagi, masih bisa ya. Saya belajar Java. Masih bisa. Dia berhenti ketika saya masukkan n dengan huruf besar. Kalau ini juga tidak berhenti. Ini dia tidak berhenti, masih bisa. Saya masih belajar. Masih bisa. Dia berhenti ketika saya masukkan yang sama persis. Seperti ini. Jika kita mau dia teksnya diabaikan besar kecilnya, maka kita gunakan equals ignore case. Begini. Jadi apapun kata n yang kita masukkan, apakah besar dicampur dengan huruf kecil begini, dia berhenti. Jadi kalau mau diabaikan case-nya, besar kecil hurufnya, kita gunakan equals ignore case. Jadi ini menyamakan string tapi tidak memandang atau tidak membedakan case-nya, huruf besar kecil disamakan. Baik, jadi saya kira demikian ini kegunaan dari salah satu kegunaan dari while loop. Sebenarnya dalam pemrograman game ini digunakan untuk membuat semacam game engine ya. Jadi game engine bekerjanya mirip dengan while loop ini, mirip dengan never ending loop atau infinite loop ini. Baik, saya kira demikian. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan dan saran, boleh tuliskan di kolom komentar. Mungkin ada saran tentang infinite loop atau never ending loop yang lain, boleh kita bahas bersama, kita diskusikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.